nomor satu, sekolah sehat. Yes, yes, yes. Thank you. Mengantuk. Kenapa? Itu ciri-ciri ternyata dibilang orang staf kementerian, ciri-ciri anak kurang sehat. Anak yang kurang ngantuk, anak yang suka mengantuk, ciri-ciri anak yang kurang sehat. Kenapa? Kita tanyakan pada diri kita sendiri. Saya sendiri yang menginang terpukul sewaktu pelatihan. Saya sebagai orang tua, anak saya sendiri kecolongan. Ketika saya memeriksa tasnya, ternyata di tasnya ada jajanan mie gelas, lalu ada jajanan seperti apa itu, serbuk-serbuk. Nah, dimakan. Saya kecolongan, saya merasa terpukul. Waduh, berarti saya kurang memberikan perhatian kepada anak saya. Karena saya hanya melihat anak saya belajar, saya hanya melihat anak saya seperti itu di rumah. Saya tidak melihat apa yang dikonsumsi anak saya. Baik nggak untuk dia? Ya Amina, ternyata pemikiran kementerian itu sangat jauh. Bagaimana nasib anak-anak ini setelah dia berumur 25 tahun? Kalau dia terus makanannya sosis, nugget, makanan mie instan, tidak akan bertahan itu Amina. Yakin. Di usia 20 sudah kena penyakit kanker. Lalu bagaimana generasi kita? Mau di mana kita bawa negara kita ini? Kalau generasi kita berpenyakitan, itu yang ditakutkan kementerian. Maka digelarkanlah sekolah sehat. Maka Amina, kami juga memohon Bapak Kepala Desa untuk mendukung program kami, juga kepada Dinas Kesehatan, terlebih kepada orang tua siswa kami. Mari kita bergandeng tangan mewujudkan sekolah sehat ini. Kami berharap di dalam visi misi sekolah menciptakan siswa SD 29 yang sehat. Setuju? Tepuk tanganlah dulu untuk kita semua. Jadi Amina, kalau memang setuju kita, maka mulai sekarang Amina mari kerjasama kita amati anak-anak kita. Kita amati. Pelan-pelan saja Amina, nggak usah terus kita apa. Pelan-pelan kita jelaskan. Ya Amina, karena kami sekolah sudah berusaha mendisiplinkan anak-anak. Yang pertama, kegiatan kami adalah pembiasaan minum air putih. Menjadi suatu peraturan di dalam sekolah bahwa air putih wajib dibawa. Siswa yang tidak bawa air putih, kami beri peringatan. Sampai nanti seminggu dia tidak bawa, kami panggil orang tuanya. Bahkan kami pulangkan. Kenapa? Karena penting sekali minum air putih. Bagaimana menghabiskan air putihnya, Bu? Pertanyaan guru-guru. Kami buat jadwal, ada bel yang mengingatkan. Jadi ada nanti 3 kali bel, jadwal minum air putih, maka semua akan minum air putih. Berikutnya, jadwal minum air putih akan diminum tidak sekali habis sama anak ya, bisa mabuk anak kita sekali menghabiskan. Jadi dicicil air minum ini. Jadi anak-anak pergi bawa full air putih, pulang dengan kosong air putih. Ya Amina, jadi kalau sudah seperti ini kami kampanye, jangan lagi kami temukan anak didik kami tidak membawa air putih. Penting sekali air putih itu penting. Kenapa Amina? Saya mungkin lebih tahu nanti Dinas Kesehatan ya Bu ya. Kalau yang saya pelajari sewaktu saya kampus di USU, air putih itu mengandung oksigen. Makanya saya ketawa ketika ada iklan di TV, ada orang tabrakan dengan pintu. Apa yang dibilang iklan itu? Ada aqua katanya. Apa hubungannya? Berarti orang yang tidak bisa konsentrasi, berjalan, melihat, ternyata pengaruhnya adalah air putih. Saya cermati iklan itu, saya bukan dengan yang saya pelajari sewaktu kuliah. Di dalam air putih itu mengandung oksigen. Sementara oksigen dibutuhkan darah dialirkan ke
sehat jasmani kita tadi, anak-anak. Ini adalah pembuka. Maka tradisi di sekolah, setiap pergantian les akan dilakukan ice breaking atau dilakukan pergerakan jingle sekolah sehat. Jadi anak-anak itu tidak hanya monoton dia belajar, ada gerakan. Pentingkah suatu gerakan itu penting? Melatih otot. Ketika anak sudah fokus jenuh dengan pelajaran, ketika ada gerakan akan merefresh tubuhnya. Jadi sangat penting gerakan itu, anak-anak. Dan ternyata kami selalu punya anak-anak yang sehat. Tepuk tangan dulu, satu semua anak kita ternyata. Berarti kalau anaknya sehat berarti orang tuanya sehat, iya kan? Pasti. Jadi kami bangga dengan anak didik kami, juga orang tua kami. Ternyata kita bisa melalui kegiatan ini gerak 1000 langkah sampai kembali ke sekolah ini dalam keadaan sehat. Kemudian yang ketiga, program kami itu adalah anak-anak menciptakan kantin sehat. Selain kantin sehat, kami akan menerapkan nanti anak-anak entah setiap hari Selasa membawa buah. Jadi buah juga penting, bebas. Ibu, ada orang yang pengen buah, pisang pegoy doang anak, boleh pegoy ya anak, asal mau buah. Tidak perlu harus apel segala macam, tidak. Buah apapun itu, silahkan dibawa. Jadi nanti ada hari tertentu anak-anak membawa bekal buah. Karena di rumah saya pun susah sekali anak-anak makan buah. Mau beli jus anak-anak di Jabu ikut sulangan dong. Buka dulu, ikut sulangan dong. Buka dulunya. Makan. Saya jus ikut disulangan kok. Sudah pada zaman kita dulu tidak makan buah ya kita kan anak-anak. Makan ikan asin pun sudah subur. Apalagi kita makan buah, sangat jarang. Ini anak zaman sekarang memang seperti inilah zamannya kita. Kita juskan buahnya, kita sulami lagi, kita bujuk, doa masih banyak dekat. Dan iya mainan, jadi memang harus kerja keraslah kita di sini supaya menciptakan anak kita yang sehat. Program berikutnya mainan adalah kami bekerja sama dengan Puskesmas, yaitu sehat imunisasi. Jadi kami mendukung program Puskesmas baik imunisasi, rutin, dan screening. Nah, anak-anak di sini kami sedikit berkomentar. Ada anak didik kami takut diimunisasi. Lain hal kalau punya penyakit ya, anak-anak. Kalau punya penyakit, tolong disampaikan kepada kami dulu sebelum sampai ke dinas kesehatan. Jadi kita ini harus saling jujur, anak-anak. Jangan sudah terjadi sesuatu ada protes. Sebelum terjadi sesuatu, silakan diskusikan dengan pihak sekolah. Ibu, anak saya itu begini penyakitnya. Lalu akan kami sampaikan kepada dinas kesehatan. Bisa nggak ini diimunisasi? Seperti itu ya, Mamina. Jadi kita butuh kerjasama yang baik dalam hal mewujudkan sekolah sehat ini. Jadi itulah program kami yang kami ingin kampanyekan kepada orang tua siswa kami. Mohon kerjasamanya dengan baik. Dipantaulah anak didik kita, dibekalilah air minumnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih buat Ibu Prof. Salam sejahtera buat kita semua Moras. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 29 Perdana 1 yang kami hormati, tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir yang kami hormati, rekanan atau teman kami dari LSM yang kami hormati juga Nawalonyami, Natutur Ami Saluruna, para orang tua dari siswa-siswi SD Negeri 29. Yang pertama-tama
kami dari pemerintah Desa Pademangan 1 sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh SD Negeri 29, yaitu Jalan Seribu Langkah ya Bu ya, Jalan Seribu Langkah. Tentu ini sangat berpotensi untuk kesehatan kita masing-masing, terlebih kepada anak kita. Yang pasti kami dari pemerintah desa tadinya agak khawatir Ibu Kepala Sekolah. Kenapa kami khawatir? Begitu kami lihat tadi anak-anak, mampukah anak-anak kelas 1, kelas 2 ini sampai terkena ponggol dan balik lagi di SD kita ini? Tentu kita pasti khawatir. Puji Tuhan, dengan keadaan anak kita sampai kembali ke sekolah dalam keadaan sehat, berarti anak-anak kita semuanya seperti yang dibilang Ibu Kepala Sekolah tadi, sehat semuanya. Tentu kalau anak sehat, yang jelas orang tuanya juga pasti sehat semua. Kami dari pemerintah desa, Ibu Kepala Sekolah, segala kegiatan yang dilaksanakan di SD Negeri 29 maupun di sekolah yang lain, tentu kami dari pemerintah desa sangat mendukung dan mengapresiasi ketika itu mengarahkan anak-anak kita ke arah yang baik dan membangun bagaimana supaya anak kita nantinya bisa berkembang dengan baik. Terkait kesehatan, tentu persis yang dibilang Ibu Kepala Sekolah tadi. Yang pertama dari makanan, agar kita antara pihak sekolah dan orang tua karena menjaga bagaimana jajan-jajan anak-anak kita di sekolah maupun di rumah agar kita pantau. Dan saya sendiri sebagai orang tua tentu setiap anak saya jajan pasti saya pantau, apalagi sejenis minuman yang warna-warna tadi. Salah satunya ale-ale. Saya coba cium aroma ale-ale ini, ada bahan kimianya sangat tinggi sekali. Ini sangat berbahaya memang untuk anak kita, sangat berbahaya. Nah, maka dengan itu kita dari orang tua harus jadi memberikan jajan-jajan untuk anak kita. Itulah terkait masalah gizi, tentunya kita harus mengimbangi dengan makanan-makanan yang bergizi seperti sayur dan yang lain-lain. Yang kedua, ya wakil ketua kami dalam kesehatan ini bukan bisa kita mengandalkan hanya gizi dan juga kesehatan lingkungan. Ini perlu juga kita harus menjaga yang wakil ketua kami. Kalaupun kita memberikan gizi yang bagus dan yang lain itu, kalau lingkungan kita jorok, banyak sampah, sama aja bohong menurut kami. Ya Bu ya, benar ya. Nah, desa kita Desa Pademangan 1 memang ini sarang sampah. Kalau saya lihat sarang sampah artinya kami mengajak kita semua, kami dan pemerintah desa mengajak kita semua agar kerjasama yang baik terkait sampah, kebersihan lingkungan di desa atau di daerah kita masing-masing aja. Salah satu contoh yang bisa kami berikan, bagaimana rendahnya SDM tahu. Kami nggak tahu dari mana asalnya manusianya ini kok bisa berulang kali buang sampah yang sudah berulang kali kita bersihkan. Salah satu contoh Jalan Romo Huta, persis tikungan di depan gereja Advent. Ini kalau nggak salah udah hampir 4 kali kami buang sampah dari situ. Selama 4 kali buang sampah dari situ, kalau dihitung-hitung ada 3 truk. 3 truk. Sampai kita sudah mencoba, kita tulis di situ, jangan buang sampah di sini. Toh juga
minggu terakhir ini pasti kalau nggak mungkin dari desa lain yang buang sampah di situ, ada yang buang bulu ayam 3 karung bulu ayam persis di terowongan itu. Tapi kami sangat memohon, tolonglah jangan dibuang sampah di situ. Apalagi itu kan sampah busuk. Bulu ayam itu kan mungkin bukan cuma hanya bulu ayam, mungkin ada dagingnya, cekernya, apa segala macam pasti. Yang berkembang ada belatung. Nah, ada belatung. Jadi mari kita saling menjaga. Yang pasti kita nggak bisa menuduh siapa orangnya, kesadaran sendiri lah. Bukan pembuangan tempat sampah di situ, bukan pembuangan tempat sampah. Ada lagi di daerah lain, tetap juga di desa Perumahan 1 ini. Kita masyarakat nggak bisa kita melihat lahan yang kosong. Ini tempat sampah pikiran dia mungkin. Asal buang aja, asal ada lahan yang kosong buang aja di situ, tanpa memperdulikan lingkungan di situ. Nah, ketika kita membuat seperti itu, otomatis sebenarnya itu udah kita nggak tahu lagi deh. Maka dari itu kami mengharapkan terkait kesehatan tadi bukan hanya dari makanan, tentu pikiran juga harus sehat. Ya, pikiran harus sehat, lingkungan kita juga harus sehat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami sudah berulang kali membuat himbauan atau menempelkan di rumah-rumah terkait anjing. Ya, mohon maaf kalaupun ini melenceng dikit, tetapi inilah kesempatan kami bisa saling bertukar pikiran dengan orang tua kita yang ada di sini terkait anjing. Sekarang ini marak anjing gila. Di desa kita baru-baru ini sudah terjadi digigit 3 orang, dan ternyata begitu kita periksakan anjing ini positif rabies, ya. Nah, artinya kita kalau kita memelihara anjing gak apa-apa, tapi tolong dikurung. Kalau bisa dikurung, diikat, dibikin rantainya. Itulah permohonan kami. Dan supaya bisa desa kita ini aman, nyaman dan bersih, marilah kita kerjasama yang baik. Itulah harapan kami kepada Bapak Ibu sekalian dan juga kepada pihak sekolah juga. Kami sangat mengharapkan seperti yang tadi kita laksanakan di Tanah Ponggol, mari kita tanamkan mulai sekarang kepada anak-anak terkait kebersihan. Ketika mereka jajan, dikantongin bungkus jajanannya, ketemu tong sampah, dibuang, itu aja. Dan kami mengharapkan kalaupun tidak bisa kita kerjasama terkait gotong royong memungut sampah, ya, kalaupun tidak bisa kita kerjasama, tolonglah jangan buang sampah. Itu sudah sangat mengurangi kinerja kami di lapangan. Itu aja saya rasa yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya kita bisa saling kerjasama terkait kebersihan dan kesehatan tadi. Ibu Kepala Sekolah, kalaupun ini panjang dikit lagi, kalau dinas kesehatan, ibu-ibu ini bukan cuma ke pihak sekolah yang mereka bisa langsung respon, Bu. Ketika kita juga ada keluhan dari desa, ibu ini sangat respon kepada kita. Dan memang dinas kesehatan keseluruhan is the best, ya. Tepuk tangan dulu. Nah, is the best. Jadi itulah harapan kami. Dan segala apa kegiatan yang ada di desa kita, terlebih di sekolah SD 29, kami dari pemerintah desa Ibu, apapun keluhan-keluhannya nanti, selagi kami bisa membantu dari desa, kami akan upayakan, Bu. Itu aja saya rasa yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri, terima kasih. Menjelang makan siang yang kami hormati,
Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Ibu Kepala Desa Pertemuan 1, Bapak Kepala Desa Pertemuan 1, kami dari Puskesmas Publik, Dinas Kesehatan Samosir, siap mendukung apapun itu tentang sekolah sehat atau binaan dari kementerian. Kami selalu siap bekerja sama bagaimana supaya terwujud sekolah menjadi sekolah sehat. Jadi kami pun tadi terima kasih buat Ibu untuk mendukung anak-anak kami. Mungkin biarpun kami tenaga kesehatan, mungkin di luar itu maunya anak itu minum-minum sembarangan. Jadi kami sangat-sangat mendukung sekali kita bekerja sama menggandeng anak kita untuk menjadi lebih yang terbaik, menjadi sekolah sehat. Itu aja dari kami, Bu. Terima kasih banyak. Segala puji syukur kita panjatkan lebih dahulu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita diberikan kesempatan pada hari ini hadir di tempat ini. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan pengarahannya tentang sosialisasi sekolah sehat di sekolah ini. Kami sebagai orang tua sangat mendukung dengan program-program yang sudah diberikan tadi, yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah, karena memang itu semua untuk masa depan generasi muda kita ke depannya. Anak-anak kita sekarang ini adalah generasi ke depannya, mereka adalah calon-calon pemimpin di negara kita ini. Untuk supaya menjadi pemimpin, anak-anak kita harus sehat. Kami sangat mengapresiasi tadi bagaimana Ibu menjelaskan. Kami juga sebagai orang tua bersemangat. Itu sebabnya kami ikut mendukung jalan sehat ini. Tadi juga Bapak ikut bersama kami untuk ikut jalan sehat, tapi karena tugas di sekolah jadi tidak ikut di sini. Begitu juga dengan Bapak Kepala Desa juga. Kami bangga punya Bapak Kepala Desa yang juga mendukung untuk program kesehatan di Pertemuan 1. Begitu juga dengan di sekolah ini. Demikian juga dengan ibu-ibu dari Puskesmas. Kami sudah melihat sendiri bagaimana ibu-ibu memberikan imunisasi kepada anak-anak di SD 29 ini. Jadi kami sebagai orang tua, ibu, apapun program demi kebaikan sekolah ini, kami sebagai orang tua akan mendukung ibu. Terima kasih. Latih dibuatkan sama Kasorowa, sama lima di kita selalu orang tua yang betul. Selamat siang, kamu akan dibuat anak-anak pas tahun kita di sekolah mulia dan di SD di sekolah. Sama lima di ibu kepala sekolah, ibu guru, bapak kepala desa, ibu-ibu dari Puskesmas Bukit, melatih orang kami di jalan panorama muna, perhatian muna, dohon bimbingan muna. Kaya ako nawi, mungkin rasa dengan penelitian kan di sekolah paling rawan anak 50%, di nawi 50%. Alaipe, di baik temuan agar anak-anak kami ini mulai sehat, sehat jiwa, sehat raga, sehat hidup. Mau karya WhatsApp mana tinggal awak kampung, anu sampah nabi. Alana isa diutar kami tinggal, dan bisa juga. Itu nanti kurang di sini baru, karena sampah itu loh. Tahu ini mana? Memang dari dulu sampah di rumah potong. Anu mak di beberapa hari tiga, saat kita umumnya, itu juga kayak beda juga. Itu juga beda si Maroko. Oh itu dari beda. Kalau tiga mau itu mau. Nah soalnya dong. Mungkin ada beda nada isun aslinya, ada orang tusul. Kalau gue nanti mau orang tusul kampung ini, orang ini memang sangat berdua saya sama. Karena memang hari raya itu sampai orang baru loh, orang diusi ke Zubina. Kalau mana ibu lebih sampai sih, kali mulai bawa kembali
terus sekarang terus sesonari dan ada langsung sampon mulai yes. Jadi memang soalnya mau lokasi sehat, tapi saya kena kotor dia. Era sama ini malam nami tuh ibu kepala sekolah SD Negeri Nusa semuanya mengatakan kami sebagai alumni. Mau akarung lebih mana ibu nenek sebelum nami SD 29 siap kita alumni kan? Siap dong. Barang dong kita dong bertahan dulu sih dong kita. Dah berani. Ada molok, naik molok terang bende mana biasa berbugi dari alumni. Soalnya mau bukan channel ini boleh. Anak SD, anak SMP, anak SMA, tak boleh semua itu nolak nami pak. Tapi dari sama ibu kepala sekolah, ada pak segi betul ibu be. SMP segi, SMA segi. Nah itu kami soalnya mantap. Bukan berkerok, dan alumni hebat. Syukur lah nami. Terus saya pergi sisi dulu. Dan bui dalam posisi lagi ibu. Contoh, ada yang mungkin raih orang tua bisa bawa ya deh. Anggota dalam posisi tertentu di segi ya. Jadi orang sama ibu yang mengenal Desa, hanya orang tua dan alumni siap bagi siapa mengenal Desa di bukan sekolah. Bagaimana rencana orang nabiya pasal orang sondare orang saya diskus do, mereka semua ini mana deh? Kalian tahu tahu mana mengenal Desa itu kan? Kalau lebih penting, kenapa rencana Desa? Contohnya 1,5 juta, 1 hari kan, berarti cukup 50.000 be. Contohnya gue habis itu semua mana tuh? Dah. Adik Bunda, boleh ada dan selamat siang. Kami dari Ketua LSM LP Paseri, Lembaga Pemantau Pembangunan dan Aset Republik Indonesia. Kami sangat dekat sama sekolah ini. Kami selalu melaksanakan peliputan dan membuat konten YouTube tentang sekolah ini. Pertama, saya juga sebagai salah satu perwakilan kabupaten kita ini dalam pembinaan ideologi Pancasila, saya pun sudah pernah menyampaikan bagaimana mengenal ideologi Pancasila di sekolah kita ini. Jadi yang ingin saya tambahkan sedikit, tadi hal-hal yang menyangkut bahwasannya tentang makanan sehat, jajan-jajanan yang sudah menjadi tidak sesuai lagi semangat daripada melahirkan sekolah sehat. Ternyata fakta di lapangan bahwa jajan-jajan tersebutlah yang mendominasi. Dalam hal ini semestinya pemerintah mengambil momentum yang sangat baik. Jujur, kalau kita mau meneliti apa sumbangsi sampah yang paling besar di kota adalah bungkus-bungkus jajanan. Ini jelas sekali. Sehingga dalam hal ini pemerintah, kita harapkan pemerintah Kabupaten Samosir, kecamatan dan desa ambil momentum ini. Ayo kita ganti semangat jajanan itu, ayolah kearifan lokal, jajan kearifan lokal kita. Ini yang mau kita sarankan. Kita ambil momentum ini, kita perangi jajan itu ya. Mudah-mudahan pengusaha-pengusahanya pun harus mengerti dong, karena sudah dinyatakan sudah tidak sesuai dengan kesehatan untuk menciptakan anak-anak generasi bangsa yang baik. Ya harus mengalah lah pengusaha-pengusaha itu. Kami akan ganti, maunya pemerintah Kabupaten Samosir ambil momentum yang sangat tepat untuk mengubah jajanan itu yang sifatnya menjadi yang apa ya, alami. Jangan lagi yang pakai pengawet-pengawet. Apalagi kami terbebani dengan sampah ya Pak Kades ya. Setiap bungkus sekecil aja di dalam itu, tapi bungkusnya sudah besar. Jadi yang dibeli itu sebenarnya bukan isinya, bungkusnya saja. Fakta itu Pak ya. Nah, jadi itu aja yang kita lakukan. LSM LP Paseri, Lembaga Pemantau Pembangunan dan Aset, sebenarnya membangun itu bukan hanya fisik loh, sumber daya manusia pun harus dibangun. Saya beberapa waktu lalu, waktu Pak Rabi sebagai bupati, sudah sangat meminta, kapan sih Pak kita mulai membangun sumber daya manusia. Saya sudah sebenarnya menantang pemerintah ini berpikir sudah harusnya di sini sudah harus ada sekolah tinggi, perguruan tinggi, apapun sejenisnya. Banyak alasan, tapi sebenarnya nggak usah alasan.
kita sebenarnya tidak terlalu berharap di awal-awal ini harus perguruan tinggi negeri, tidak. Swasta apa, perhitungannya sangat cermat. Kalau saya, anak saya sekarang di Umpati, Universitas Patimura, jauh sekali di Ambon. Berapa besar yang harus saya kirimkan ke dia? Berapa uang kita yang tidak seberapa itu harus kita kirimkan ke luar sana? Kalau sudah di sini, anak saya bisa membiayai dirinya sendiri. Pulang kuliah ke ladang, nggak kita tuntut itu harus negeri. Kalau saya, biar dia menang di USU, kalau memang ada di sini, saya suruh kuliah di sini. Itu yang saya sampaikan dari Lembaga Pemantau Pembangunan Aset. Terima kasih atas kesempatan ini. Selamat siang. SD 29 Pertemuan 1, sekolah sehat. Yes,